berjalan, hanya di jalanmu mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang telah menyertai kami sepanjang hari ini. Kami boleh mengerjakan hal-hal yang baik, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Namun malam hari ini kami kembali datang untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Yesus kami mau lakukan semua ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini renungan firman Tuhan saya ambil dari Matius 6. Matius pasal 6 ini mulai dari ayat yang ke-25 sampai yang ke-34 berbicara tentang kekhawatiran. Ya, setiap kita yang tidak khawatir tentang hidup kita di masa-masa seperti ini. Namun kita merenungkan ayat yang ke-33, Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu." Sejak saya muda, saya mengambil ayat ini, saya memegang ayat ini sebagai ayat pegangan saya mengiring Kristus, mengiring Tuhan. Di dalam hari-hari kehidupan sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Saya tidak mengerti sejak masa muda itu tentang ayat ini, saya hanya menghafal. Namun hari lepas hari saya menghidupi firman ini dan firman inilah yang menjadi berkat di dalam kehidupan saya. Sebab itu kembali kalau kita merenungkan ayat ini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Dan saya memberi judul firman Allah malam hari ini tentang prioritas. Apa sebenarnya prioritas kehidupan kita? Hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan tentang hidup kita. Sebab itu, mari kita prioritaskan kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Memang berbicara tentang melayani Tuhan, itu tidak mudah. Namun apa yang kita mau buat dari hidup kita setelah kita mengalami begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita? Dengan apa kita dapat membalas kasih Tuhan? Selain kita boleh melayani Tuhan. Melayani Tuhan kita dapat lakukan dalam kegiatan-kegiatan kita hari lepas hari. Firman-firman Tuhan yang lalu yang telah kita dengarkan diperingatkan kepada kita, kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Mengerjakannya dengan apa? Dengan berbuat baik kepada Sang Pencipta kita. Melakukan hal-hal yang baik yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab itu kalau kita membaca dari ayat ini dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah yang kita tahu bukan bicara soal makanan dan minuman saja. Dan kalau kita kembali melihat kepada ayat yang di atasnya, ayat 32, Matius 6 ayat 32. Dikatakan ayat 31 ya, dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, sebab itu prioritas hidup kita tidak hanya mencari hal-hal yang duniawi, hal-hal tentang hal makan dan minum, seperti yang dikatakan di dalam Roma 14 ya, ayat yang ke-17. Roma 14 ayat
yang ke-17. Ini ayat-ayat yang sudah menjadi ayat-ayat terkenal kita ya, yang kita sudah pahami harusnya. Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan di sini, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, saya percaya jadi bukan merupakan persoalan-persoalan lagi. Ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan juru selamat kita, Dia pemelihara jiwa kita. Dia pemelihara kehidupan kita. Bukan menjadi soal-soal lagi tentang soal makanan dan minuman. Ya. Di Alkitab kita di Perjanjian Lama dikatakan jika kita beribadah, ibadah itu hal-hal yang utama bagi kita. Maka Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita, bahkan penyakit dilalukan dari kita. Tapi kalau tulisan ini dikatakan ini adalah kerajaan Allah adalah soal makanan dan minuman, itu udah ada jawabnya. Lalu soal kebenaran, apa dikatakan oleh Alkitab tentang kebenaran ini? Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 bagian B dikatakan, firman-Mu itulah kebenaran. Jadi biarlah kita membaca, kita mencari kebenaran-kebenaran itu di dalam firman Tuhan. Kita tidak mencari kebenaran-kebenaran itu di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini kebenaran bisa diterbalikan. Hal-hal yang benar bisa jadi tidak benar. Tetapi biarlah kita terus berpandangan dengan Injil keselamatan ini. Sehingga kita boleh mendapatkan kebenaran yang sejati, yaitu di dalam firman Tuhan. Dan dikatakan lagi kerajaan Allah ini bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera. Ini yang perlu kita kejar. Sebagaimana juga dituliskan di dalam Alkitab. Sehingga dikatakan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, jadi seringkali kita suka berpikir dengan akal kita, dengan pengertian kita sendiri. Hal-hal yang seringkali tidak masuk akal, kita bilang nggak masuk akal, mustahil lah. Kita berdiri, kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi percayalah, firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan ya dan benar. Kalau firman Tuhan berkata kerajaan Allah yang kita cari, sebab satu saat kita akan masuk di dalam kerajaan Allah. Kita harus mempelajari hal ini. Rahasia-rahasia kerajaan Allah telah diberikan kepada kita. Namun kita harus menghidupinya. Kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kerajaan Allah adalah soal-soal damai sejahtera yang harus kita usahakan, yang harus kita kejar pada hari-hari kehidupan kita, melewati berbagai soal kehidupan hari-hari. Jangan sampai kehilangan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus melewati hari-hari kita, sekalipun hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Sebab itu kalau saya mempelajari firman Tuhan, sekarang kita lanjut kepada ayat ke-18. Roma 14 ayat yang ke-18, ayat 17 kita sudah memahami bahwa kerajaan surga bukan soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18 katakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan.
Tetapi biarlah firman Tuhan yang sedikit ini yang kita renungkan pada malam hari ini, kita mengerti lebih lanjut bahwa kerajaan sorga bukan soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran. Jadi kita harus mencari kebenaran itu di dalam firman Tuhan. Kita harus terus membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita, menguduskan kita, melayakkan kita untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga soal damai sejahtera. Mari kita kejar damai sejahtera, ya, yang mendatangkan sukacita. Sebab damai sejahtera Allah yang dapat memelihara hati dan pikiran kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahkan sukacita, jangan sampai kita kehilangan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita pada hari-hari ini. Ya, jangan cepat untuk kita berpikiran, berinisiatif dengan kekuatan kita sendiri. Tapi izinkan Roh Kudus betul-betul kita rasakan bahwa Roh Kudus sedang memimpin gereja Tuhan, sedang memimpin kehidupan orang-orang percaya untuk menjadi kehidupan yang ada dalam tujuannya Tuhan. Sebab Tuhan sedang bergerak, Tuhan sedang melaksanakan apa yang Dia janjikan bagi kita. Ya, kita harus sama-sama mengasihi Tuhan. Kita harus sama-sama memperhatikan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini yang menjadi peringatan buat kita, yang menjadi renungan kita. Sebab dalam ayat-ayat firman Tuhan yang banyak, yang lain yang dapat kita baca. Ya, kita baca sendiri. Di salah satu contoh, saya kalau mau masuk lagi, di salah satu contoh dikatakan memang tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Hari-hari ini apa yang sedang kita hadapi? Apa yang menjadi hal-hal yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Tetapi bagi orang percaya pun, Yesus yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, saudara bisa baca itu di dalam Injil Markus. Dia katakan kepada seorang, kamu katakan aku dapat melakukan. Yesus bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini yang harus kita perjuangkan. Kita harus berjuang untuk iman kita. Untuk kita boleh mendapatkan iman-iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita sudah banyak dengar firman Tuhan, tapi munculkan iman-iman itu. Ya, firman Tuhan akan muncul dalam hidup kita dan kita harus menyambut firman-firman itu. Jadi izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu dan hidup saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau singkapkan lagi. Sungguh kami tidak berdaya menghadapi begitu banyak hal dan persoalan yang datang dalam kehidupan kami pada hari-hari ini. Namun kami berpegang kepada perjanjian firman-Mu. Kami berpegang kepada firman ya dan amin. Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Engkaulah Yesus teladan kami. Bagaimana Engkau menderita di kayu salib mengganti segala dosa dan kesalahan manusia. Untuk kami boleh dibenarkan di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu, kebenaran firman Tuhan itu terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Firman dan Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti, memahami apa arti hidup kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Tapi terima kasih karena Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk kami boleh melayani Tuhan. Untuk kami boleh melayani Engkau dengan segenap hati kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami mau menuruti semua perintah-perintah-Mu. Tolong Tuhan umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan, biarlah terus kami menjauhkan diri kami dari hal-hal yang jahat. Sehingga kami boleh terus diterangi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami siap mau masuk di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bawa kami masuk terus ke dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan berkati setiap mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan. Yang mau melakukannya. Karena Tuhan telah berfirman bagi kami. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.